Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat serta rekan-rekan guru yang mempesona. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Amin. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik pembelajaran diferensiasi versi kurikulum Merdeka. Perkenalkan, saya Nurdiana, pengajar di UPTD SDN 221 Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Saya yakin dan percaya semua rekan-rekan guru telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah masing-masing. Dalam kesempatan ini, saya hanya ingin memperkenalkan bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi yang sedang berlangsung di sekolah kami. Peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok: kinestetik, auditori, dan visual. Tidak semata-mata peserta didik langsung dibagi menjadi 3 kelompok, tetapi peserta didik harus dianalisis karakteristiknya terlebih dahulu untuk menentukan peserta didik yang kinestetik, auditori, dan visual berdasarkan gaya belajar mereka. Selamat datang di sekolahku UPTD SDN 221 Malili. Zona sekolah kami terdiri dari beberapa himbauan. Yang pertama, mari bersama menjadi generasi pemberantas korupsi. Yang kedua, stop intoleransi. Ketiga, kawasan dilarang merokok. Stop bullying. Kenali tubuhmu untuk menjaga diri dari tindakan pelecehan seksual, serta jajan yang sehat. Mengenali ciri-ciri jajan yang sehat. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar ada 3 komponen yang penting. Yang pertama, berdiferensiasi, di mana siswa dibagi ke beberapa kelompok belajar sesuai karakteristiknya. Kedua, kebutuhan siswa berbeda, memberikan pembelajaran kepada siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6. Yang pertama, beriman bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, dan berkebinekaan global. Di sini guru tidak membedakan siswa, tapi guru berpihak pada siswa, bukan pembelajaran individual. Yang kedua, flexible grouping, bukan pembelajaran yang semberawut atau kacau. Yang ketiga, berdasarkan asesmen. Guru bukan malaikat atau superman. Maksudnya di sini, guru harus melakukan asesmen diagnostik untuk melihat peserta didik yang mampu, kurang, dan sangat kurang dalam proses pembelajarannya nanti. Mengkategorikan kebutuhan siswa. Yang pertama, kesiapan belajar siswa. Sebelum pembelajaran dimulai, pastikan siswa dalam keadaan siap untuk menerima materi. Minat siswa, lakukan pembelajaran sesuai bakat dan minat peserta didik. Yang ketiga, profil belajar siswa. Setiap proses yang dilakukan diharapkan siswa memiliki 6 profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, di sini sudah ada beberapa gambaran gaya belajar peserta didik. Ada yang senang dengan eskul, di mana peserta didik memiliki minat dan bakat sesuai dengan kemampuan mereka dalam bidangnya masing-masing. Kedua, dalam proses pembelajaran di kelas, mereka bisa berdiskusi dan dengan gaya belajar mereka masing-masing. Kemudian mereka bisa belajar di luar kelas dengan cara mewawancarai pihak sekolah. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama, konten. Metode pembelajaran dengan cara memberikan materi kepada siswa berdasarkan keterampilan, profil pelajar, dan pengetahuannya, tetapi tetap sejalan dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, proses. Mengacu dari bagaimana murid memaknai, memahami informasi yang dipelajari saat kita sudah memahami kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, produk. Tagihan tentang apa yang diharapkan dari murid. Produk adalah hasil atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid. Preparing untuk kelas 4. Di sini ada tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan wujud zat dengan tepat. Otomatis kita harus menyiapkan LKPD, media lagu, alat, dan bahan. Asesmen diagnostik. Ini yang saya maksud tadi, bahwa sebelum pembelajaran dimulai, di awal proses pembelajaran kita harus melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu.
di mana kita harus menyiapkan bentuk asesmennya, kemudian memberikan soal asesmen. Dalam pemberian soal asesmen di sini terlebih dahulu kita harus memberikan materi. Materi itu mencakup dari materi yang mereka sudah pelajari di kelas sebelumnya dan dicampur dengan materi yang akan mereka pelajari di kelas yang akan datang. Setelah itu kita memberikan soal asesmen tersebut, kemudian setelah itu mengevaluasi hasil asesmen. Setelah dievaluasi, kita memetakan peserta didik berdasarkan kemampuannya, yaitu ada kategori A, B, dan C. A itu amat baik, B itu baik, C itu cukup. Itu didapatkan dari hasil kategori dan kriteria yang sudah ditentukan. Assessment Different for Learning Profile. Nah, disinilah ada beberapa kegiatan peserta didik yang ini kemarin hasil gambaran mereka pada saat kegiatan 10 November 2022 di mana memperingati Hari Pahlawan. Mereka antusias menggambar profil pahlawan yang mereka senangi. Di sini ada peserta didik yang senang belajar di luar kelas, kemudian ada peserta didik yang senang berdiskusi dengan pihak sekolah dan hasil pekerjaan mereka diskusikan di hadapan teman-teman mereka. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan video proses pembelajaran berdiferensiasi berikut. Ayo bergerak, menggerakkan untuk membangun generasi yang hebat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.